Alangkah baiknya sebelum kita memulai presentasi kali ini, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak ada hentinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mordecai dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator presentasi hari ini mengenai ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Melanie Valiana Putri, dan yang kedua itu ada saya, Mordecai. Yang ketiga ada Isti Saskia Adinda Ajahra. Yang keempat ada Tessa Junior. Yang kelima itu Maudi Kusdianti. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada bab 1, latar belakang, yang dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua itu ada bab 2, pengertian ketahanan nasional, ciri-ciri ketahanan nasional, sama sifat-sifat ketahanan nasional. Yang ketiga ada bab 2 juga yang berisi tentang penjelasan fungsi dan tujuan ketahanan nasional, ancaman ketahanan nasional daerah globalisasi, sama mengatasi ancaman ketahanan nasional daerah globalisasi. Yang keempat itu ada bab 3 yang menjelaskan tentang kesimpulan sama saran. Untuk baik, selanjutnya kepada pemateri 1 dipersilakan. Latar belakang dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara, khususnya dalam mencapai tujuan nasional, setiap bangsa secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Proses interaksi dalam menimbulkan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dampak yang menguntungkan dapat mendorong pencapaian tujuan nasional, sedangkan dampak yang merugikan berupa adanya berbagai bentuk ancaman yang mengancam eksistensi dan ketahanan nasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari ketahanan nasional? Yang ketiga, apa saja sifat-sifat dari ketahanan nasional? Yang keempat, apa fungsi dari ketahanan nasional? Yang kelima, apa tujuan dari ketahanan nasional? Yang keenam, apa saja ancaman ketahanan nasional di era globalisasi? Yang ketujuh, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional di era globalisasi? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui dan memahami pengertian dari ketahanan nasional. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri dari ketahanan nasional. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat dari ketahanan nasional. Yang keempat, dapat mengetahui dan memahami fungsi dari ketahanan nasional. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami tujuan dari ketahanan nasional. Yang keenam, dapat mengetahui dan memahami ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Dan yang ketujuh, dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah mengatasi ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Untuk pemateri 2 dipersilakan. Dua, ada pengertian ketahanan nasional. Ambis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan
dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan penertib, di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan integritas kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional menjadi 7. Yang pertama, merupakan kondisi sebagai... Ada suaranya nggak? Yang pertama merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Yang kedua difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang keempat, tidak hanya untuk pertahanan tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima didasarkan pada metode Astagatra. Yang keenam, wawasan nasional mengarahkan ketahanan nasional. Yang terakhir, pola umum operatifnya harus didasari oleh falsafah negara dan wawasan nasional dilaksanakan secara realistik dengan sikap percaya pada diri sendiri. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri yang bertumpu pada kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis, ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi. Yang ketiga, manunggal, memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan kepaduan yang seimbang. Yang keempat, wibawa, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka semakin tinggi tingkat kewibawaan Indonesia. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional mengutamakan sikap konsultatif dan kerjasama. Baik, untuk pemateri 3, dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai daya nasional sebagai kesimpulan. Di sini dalam arti menangkal ancaman, gangguan, dan hambatan. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai penyumbang. Nah, di sini yaitu dalam arti mengarahkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai pemerintah dalam penyakit, pola tindak, dan cara kerja yang multidisipliner. Intersektor di sini berarti hubungan dua sektor dalam dua pihak dalam satu sektor. Misalnya pemerintah dengan rakyat. Kita multidisipliner yang artinya pemerintah dan rakyat sama-sama bekerja sama untuk mempertahankan ketahanan nasional. Hal ini dapat tercipta apabila pemerintah membuat kebijakan-kebijakan serta menerapkannya dalam kehidupan. Lalu ada tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional yaitu menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta ikut serta dalam kedamaian dunia dalam mengerjakan disiplin dunia. Selanjutnya yaitu ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Ancaman ketahanan nasional di era globalisasi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman ketahanan nasional militer dan ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional militer dibagi menjadi 2 lagi, ada yang dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sedangkan ancaman nasional non-militer dibagi menjadi 5, yaitu berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ancaman ketahanan nasional militer berarti ancaman yang menggunakan senjata. Ancaman ini dibagi menjadi 2,
dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri itu berupa pemberontakan bersenjata, dan contohnya itu G20SI, di mana ada sekelompok orang yang melakukan pemberontakan dengan menggunakan senjata. Yang kedua yaitu gerakan separatis. Gerakan separatis berarti gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara, misalnya yaitu gerakan GAM, gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya teror bersenjata, yang berarti kegiatan yang bertujuan untuk mengganggu keamanan dalam bentuk teror atau bom yang menggunakan senjata. Contohnya bom Bali. Lalu ada gangguan keamanan, yang kegiatan dalam mengganggu keamanan menggunakan senjata, dan konflik kriminal, di mana itu konflik di antara dua pihak, baik dalam ini ras, suku, atau komunitas. Yang kedua, ancaman pertahanan nasional militer dari luar negeri, yaitu ada agresi militer Belanda I, yang merupakan disebabkan oleh pelanggaran perjanjian Linggarjati. Yang kedua, agresi militer Belanda II ini disebabkan oleh pelanggaran Belanda dalam perjanjian sipil. Yang ketiga, pelanggaran wilayah oleh negara lain, Pulau Ligitan dan yang diakui oleh negara lain seperti wilayah laut. Yang keempat itu ada spionase, artinya mata-mata negara lain memata-matai negara. Sabotase itu penghancuran wilayah militer oleh negara lain. Lalu aksi teror dari jaringan internasional. Selanjutnya ada yang non-militer. Yang pertama, berdimensi ideologi, ada dari dalam dan luar. Dari dalam yaitu pihak-pihak yang tidak setuju, lalu gerakan pemberontakan negara berbasis agama, contohnya DITI, meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu dari luar negeri itu pihak-pihak yang mengkampanyekan pandangan hidup seperti liberalisme dan komunisme. Lalu yang berdimensi politik itu ada dari dalam dan luar negeri. Dan dari dalam itu kegiatan subversi untuk merongrong ideologi Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua yaitu kegiatan politik praktis kelompok-kelompok non formal. Yang dari luar negeri itu yang pertama subversi asing yang merugikan kepentingan Indonesia, yang kedua negara asing yang terlalu ikut campur dalam urusan dalam negeri. Lalu yang ketiga berdimensi ekonomi, yaitu banjir barang. Ekonomi yang dikuasai asing, misalnya investasi yang dikuasai asing, kesenjangan sosial yang dan yang miskin, lalu pengangguran dan kemiskinan yang sulit dikendalikan, dan korupsi yang merajalela. Lalu ancaman di berdimensi sosial budaya, yaitu masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial, lalu diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan, budaya intoleransi, dan menurunnya minat menggunakan dari dalamnya. Lalu tidak ancaman yang berdimensi teknologi dan informasi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi, kriminal cyber, kejahatan dunia maya, dan pemahaman. Baik, selanjutnya mengatasi ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dibagi menjadi dua. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari dalam negeri. Yang kedua, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari luar negeri. Lalu, langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional non-militer. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi ideologi. Yang kedua, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi politik. Lalu, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi ekonomi. Langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi sosial budaya. Dan yang terakhir, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi teknologi dan informasi. Selanjutnya, langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer. Langkah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari dalam negeri dan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari luar negeri. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari dalam negeri, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan para pelaku gerakan separatis. Pemerintah harus mengawasi bahan-bahan berbahaya seperti bahan baku bom, lalu meningkatkan kerja intelijen, pemerataan pembangunan ke seluruh negeri, dan yang terakhir, meningkatkan pengamalan nilai Pancasila. Yang kedua, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional militer dari luar negeri. Yang pertama, memperketat perbatasan dengan negara lain,
Lalu menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga perbatasan, lalu meningkatkan alutsista, dan yang terakhir, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional non-militer, yaitu yang pertama, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi ideologi, yaitu membudayakan nilai-nilai Pancasila secara masif dan sistematis. Lalu implementasi nilai Pancasila yang dilakukan secara terbuka, tidak kaku dan dinamis. Yang kedua, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi politik. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan, dan partisipasi politik masyarakat. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi ekonomi. Yang pertama, meningkatkan taraf pendidikan dan pelatihan masyarakat secara merata dan sesuai kebutuhan industri. Lalu memperbanyak lapangan pekerjaan, memastikan kebijakan ekonomi berjalan dengan baik, dan yang terakhir menyusun strategi ekonomi guna menghadapi ancaman-ancaman ekonomi potensial di masa depan. Yang keempat, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi sosial budaya. Yang pertama, memperkuat kecintaan pada kekayaan dan budaya bangsa. Yang kedua, mendidik diri agar punya sifat toleransi yang tinggi, lalu membangun jiwa korsa atau persaudaraan antar suku, agama, ras, atau golongan, dan yang terakhir, meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang kelima, langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional berdimensi teknologi dan informasi. Yang pertama, pembangunan teknologi pertahanan dan pemberdayaan bidang-bidang penelitian dan pengembangan teknologi yang dimiliki. Simpulan dan saran. Terima kasih untuk pemateri Reza Junior. Yaitu yang terakhir, saran dan simpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang simpulan, peran nasional adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi ancaman. Yang kedua yaitu ketahanan nasional memiliki 7 ciri, 5 sifat, dan 3 fungsi utama. Yang ketiga, tujuan ketahanan nasional yaitu untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, terdapat berbagai ancaman ketahanan nasional di era globalisasi, yaitu ancaman ketahanan nasional militer yang terbagi menjadi 2 dan ancaman ketahanan nasional non-militer yang terbagi menjadi 5 dimensi. Saran, yaitu perlunya peningkatan kesadaran rakyat Indonesia dan pemerintah dalam menghadapi ancaman ketahanan nasional yang ada di Indonesia agar eksistensi dan ketahanan nasional Indonesia dapat tetap terjaga di era globalisasi. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.